Shalom sahabat Tuhan terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Penatua Anita Katarina Kopo, mari kita sama-sama merefleksikan firman Tuhan. Dan pada saat ini firman Tuhan diambil dari Mika 7 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Dengan tema Allah Pengampun. Ketika Perang Dunia Kedua, Corrie ten Boom dan Betsy, adiknya, ditahan di kamp konsentrasi Ravensbrück yang terkenal sangat kejam di Jerman. Mereka ditahan karena menyembunyikan orang Yahudi. Banyak anggota keluarga Corrie, termasuk Betsy, mati disiksa. Corrie beruntung masih hidup hingga perang usai. Lalu Corrie menjadi penulis dan penceramah. Namun ia masih menyimpan kepahitan terhadap kejadian tersebut. Suatu hari di sebuah gereja, ia berceramah tentang pengampunan. Setelah selesai berceramah, ia didatangi oleh seorang pria yang dahulu merupakan pengawas yang bersifat sangat kejam padanya di kamp konsentrasi waktu itu. Pria itu berkata bahwa ia telah bertobat dan menjadi Kristen. Corrie bergumul dengan perasaannya. Ia tahu bahwa ia harus mengampuni. Setelah berdoa dalam hati, Corrie mengulurkan tangan dan menjabat tangan orang yang menyiksanya itu. Pada pembacaan kita saat ini, Nabi Mika ingin memberikan pernyataan mengenai siapa Allah yang ia percayai itu. Baginya Allah adalah Allah yang sanggup mengampuni dosa. Bahkan Allah mau menunjukkan kasih sayangnya melalui penghapusan dosa bagi umat yang dikasihinya. Sahabat Tuhan, dalam menghayati Minggu Prapaskah, kita diingatkan, saat ini adalah waktunya kita sebagai umat beriman mempersiapkan diri kita menyambut hadirat Tuhan dengan penuh kerendahan hati, lebih mendekatkan diri dengan berpuasa dari segala hal yang mendukakan hati Tuhan. Pengampunan adalah bagian mendasar dari iman Kristen. Sikap pengampunan kita dapat tumbuh dari interaksi kita dengan Tuhan dan melalui perenungan akan firman-Nya. Pengampunan memberikan masa depan yang lebih baik bagi kita. Tanpa pengampunan, tidak ada masa depan bagi kita. Ketika kita mau mengampuni, maka pada saat itu masa depan terbuka bagi kita. Dengan mengampuni sesama kita, maka Tuhan memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Sikap mau memaafkan hari-hari belakangan ini sangat sulit dilakukan. Apalagi jika kesalahan yang diperbuat sangat fatal dan membekas di dalam hati kita. Mungkin yang ada adalah dendam dan kata maaf yang terucap dari mulut itu cuma semata-mata hanya kata maaf yang keluar, tapi tidak sesungguhnya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memaafkan orang lain dengan tulus. Ketika ada orang lain yang berbuat salah dan langsung meminta maaf, apakah kita tetap akan menghukum orang tersebut? Mungkin sebagian orang ingin memberikan efek jera, tapi konteksnya salah. Ada misi terselubung dalam pemberian permohonan maafnya. Jika sahabat mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi sesama, berarti kita masih memiliki sikap egois dan merasa paling benar. Ketika memaafkan saja sulit, bagaimana dengan mengampuni? Menyimpan kesalahan merupakan akar pahit di dalam hati kita dan akan menjadi penyakit, akan menjadi kebencian terhadap orang lain. Apabila kita berbuat salah kepada siapapun, segeralah meminta maaf.
Jangan kita tunda sampai matahari terbit kembali esok hari. Tuhan Yesus juga mengajarkan yang lebih dari sekedar meminta maaf, yaitu supaya kita saling mengampuni. Kata mengampuni mempunyai makna yang lebih dalam, yaitu melupakan, menerima dengan tulus segala kesalahan orang lain, dan tidak mengingatnya lagi. Ini sebuah tindakan yang benar-benar sulit dilakukan. Namun Tuhan Yesus memberikan penguatan kepada kita melalui doa yang senantiasa diajarkan bagi kita sekalian, yaitu doa Bapa Kami. Marilah kita belajar mengampuni kepada semua orang yang melakukan kesalahan kepada kita dan meminta maaf segera apabila kita melakukan kesalahan. Karena kita semua di hadapan Tuhan adalah sama-sama manusia yang diciptakan Tuhan, yang memiliki kekurangan dan kelebihan. Biarlah kekurangan dan kelebihan yang ada pada kita bisa kita maksimalkan untuk kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain, saling mendukung dan saling memaafkan. Mari sahabat, belajarlah untuk kita saling memaafkan. Jangan menyimpan atau menumpuknya di dalam hati kita yang akhirnya dapat menjadi dendam yang berkepanjangan. Bagi sebagian orang, mungkin untuk memaafkan atau mengampuni tidak mudah untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, ketika kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, sikap ini akan tumbuh seiring dengan semakin bertumbuhnya iman percaya kita kepada Tuhan. Ia rela mati demi menebus dosa kita. Oleh karena itu, berilah segera pengampunan kepada setiap orang yang melakukan kesalahan bagi kita, agar kita beroleh masa depan yang lebih baik. Pertanyaan bagi kita yang harus kita gumuli, sudahkah kita mampu memaafkan dan mengampuni kesalahan sesama kita dengan tulus hati? Selamat memulai karya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.